Halo guys, gue mau sharing strategi investasi gue pribadi. Gue berharap dengan strategi ini, gue bisa dapat untung gede saat orang-orang lagi pada khawatir sama kemungkinan resesi tahun depan. Gue mau jelasin faktor-faktor yang gue pertimbangin dan apa yang dalam pikiran gue saat gue invest. Dan kenapa gue pilih instrumen A dibandingkan instrumen B. Supaya teman-teman bisa lihat sendiri apakah ini cocok atau enggak buat kalian ngikutin. Mau gue rugi atau gue untung, gue juga rencananya bakal kasih kalian update supaya bisa jadi contoh buat kita belajar bareng. Kalau misalnya video ini menarik, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk algoritma YouTube. Let's go! Teman-teman di sini pasti udah sering dengar berita-berita dunia menuju resesi. Di Amerika, S&P 500 udah minus 15,7% dalam 1 tahun terakhir. Dan Tiongkok yang relatif stabil dulu-dulunya tumbuh di kisaran angka 7% sebelum tahun 2019, diprediksi bakal tumbuh cuma 3,3% di tahun 2022 sama 4,6% tahun depan tahun 2023. Jauh lebih lambat dari sebelum-sebelumnya. Di Indonesia, PHK banyak yang udah terjadi, walaupun kita harus bisa challenge apakah PHK itu akibat ekonomi global atau enggak. Soalnya seringkali alasan ekonomi memburuk itu cuma jadi kambing hitam, padahal alasan sebenarnya adalah mismanagement dan optimisme yang berlebihan yang mengakibatkan perusahaan itu rekrut kebanyakan karyawan di tahun-tahun sebelumnya. Gue nggak tahu tahun depan bakal gimana. Tapi gue mau fokus sama hal yang gue bisa kontrol, lalu persiapin strategi supaya gue bisa ambil kesempatan saat orang-orang lagi pada panik. Objektif gue cuma 2. Pertama, gimana caranya gue bisa mendapatkan return setinggi-tingginya. Kedua, gimana caranya gue bisa turunin resiko serendah-rendahnya. Dengan objektif ini, gue bakal sharing 2 strategi yang gue bakal ambil. Sekali lagi, kalian silahkan pikir sendiri apakah ini masuk akal untuk kalian. Soalnya cara orang investasi itu beda-beda. Sebelum strategi, sedikit sejarah. Apa sih yang terjadi saat resesi? Di tahun 97, IHSG itu tuh anjlok dari 724 ke 308 atau penurunan lebih dari 50% dalam waktu 1 tahunan aja. Tapi setelah itu mulai recover dan bahkan meroket di tahun 2004 ke atas. Tahun 2007, sekali lagi dari 2.700 anjlok ke 1.377 di tahun 2008. Tapi tahun 2010 udah mulai kembali lagi dan terus ke angka 4.000 ke atas di tahun 2011. Contoh terakhir, saat corona, dari angka 6.400-an di akhir tahun 2019, anjlok ke 4.700 di awal 2020, tapi akhirnya rebound kembali tahun 2021. Bahkan tahun ini 2022 menyentuh di angka 7.000-an lebih. Jadi dari 3 contoh yang gue sebut, apa fakta yang terjadi saat resesi? Pertama, tiga-tiganya market anjlok. Kedua, tiga-tiganya market rebound. Dan bahkan balik ke angka yang lebih tinggi di kemudian hari. Ketiga, untung itu bisa paling besar kalau misalnya kita masukin duit kita saat market lagi anjlok dan kita keluar saat market lagi bagus. Apa yang kita nggak bisa prediksi? Pertama, saat market anjlok, kita nggak bisa prediksi titik terendah itu di angka berapa, kapan, dan butuh waktu berapa lama untuk saham itu rebound. Kedua, saat market rebound, kita nggak bisa prediksi reboundnya itu bisa setinggi apa. Kalau misalnya kita terlalu serakah, bisa-bisa aja malah anjlok lagi kena siklus resesi seterusnya. Sehingga strategi gue simple. Secara prinsip, gue mau punya cash saat market anjlok supaya gue bisa beli dengan harga yang murah apabila market crash. Dan ini market bisa di mana aja, bisa di Indonesia atau di Amerika. Challenge-nya, gue nggak mungkin bisa tahu harga termurahnya itu berapa, dan gue pun nggak tahu apakah gue butuh waktu 1 tahun, atau 3 tahun, atau bahkan 5 tahun untuk marketnya rebound. Tapi tesis gue, kalau misalnya gue beli saat market crash, minimal gue bakal beli dengan diskon yang gede dibandingkan orang-orang yang beli dalam 1 tahun ke belakang. Jadi, ini strategi gue. Strategi pertama, stay liquid. Nih, gue ngomong sebagai pemilik kantor agent property, dan gue tahu gue bakal dihujat dan dimusuhin sama temen-temen kantor agent property lainnya. Tapi, gue nggak bakal investasi properti, terutama apartemen dan gedung perkantoran dalam waktu yang dekat. 2 alasan. Pertama, kalau misalnya resesi itu benar-benar terjadi, susah buat gue jual properti itu untuk bisa alihkan duitnya ke instrumen-instrumen lainnya yang murah saat crash.
Kedua, saat ini, terutama kantor, itu sangat oversupply. Okupansi gedung perkantoran itu nggak pernah serendah ini dalam 20 tahun terakhir, gara-gara banyak orang yang bangun gedung. Gue mau persiapin diri supaya kalau misalnya IHSG itu bener-bener jatuh, gue bisa ambil cash-nya, lalu gue masukin ke saham, indeks, atau reksadana saham. Kalau misalnya kalian mau beli properti untuk tinggal, atau itu landed, ada tanahnya, dan itu emang kebutuhan primer, itu masih oke. Tapi menurut gue pribadi, di luar dari itu, nggak masuk akal. Kecuali kalau misalnya kalian bener-bener bisa mendapatkan harga BU, alias butuh uang. Saking gua nggak percayanya sama market property high rise saat ini, kemarin di sewa kantor CB.com, ada yang minat mau beli kantor di Sudirman 4.000 meter dengan nilai transaksi sampai kisaran 200 miliar rupiah. Tapi tim gue bilang sama kliennya, mending sekarang sewa aja deh. Soalnya prospeknya lagi nggak bagus buat beli unit gedung perkantoran. Dan gue bangga sama tim gue bisa kasih saran yang terbaik buat klien kita. Walaupun omset kita jadinya jauh lebih kecil. Dan gue saat ini juga sangat mengontrol dan ngebatasin pengeluaran gue yang nggak urgent. Misalnya beli mobil, renov rumah, jalan-jalan yang berlebihan, makan di restoran, gue kurangin semua dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak kok alternatif yang tetap masih bisa bikin gue sama happy-nya, padahal pengeluaran gue cuma setengahnya. Jadi untuk staying liquid, gue taruh kira-kira 50% duit gue di reksadana obligasi kayak Sukor Invest Stable Fund, Dana Mas Stabil, dan di deposito yang kasih return 7%. Kalau misalnya reksadana Sukor Invest Stable Fund, 1 tahun terakhir itu kasih return kira-kira 6%-an. Kalau misalnya Dana Mas Stabil, returnnya itu 5%-an. Dan reksadana itu udah net, nggak ada pajak. Jadi beda sama deposito yang masih bakal kena potong pajak 20%. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh di deposito yang kasih return 7%, itu hasilnya kira-kira sama aja kayak Sukor Invest Stable Fund sama Dana Mas Stabil. Gue beli reksadana pakai aplikasi Bibit. Kalau misalnya kalian belum pernah pakai Bibit, bisa pakai referral code yang ada di deskripsi kalau misalnya kalian mau support channel ini. Strategi kedua adalah play offensive. Kalau misalnya 50%-nya itu gue masukin ke obligasi, sisa 50%-nya lagi gue masukin ke reksadana saham Indonesia dan juga saham-saham Amerika. Dan saat ini gue lagi mulai migrasi perlahan-lahan reksadana saham Indonesia gue ke saham Amerika. Kenapa? Soalnya Amerika itu tuh lagi mengalami market crash. Harga Google dalam 1 tahun terakhir udah mengalami penurunan 35%. Amazon dalam 1 tahun terakhir udah mengalami penurunan 50%. Disney dalam 1 tahun terakhir udah mengalami penurunan 39%. Ingat, tadi gue bilang apa saat market crash? Pertama, tiga-tiganya market anjlok. Kedua, tiga-tiganya market rebound dan bahkan balik ke angka yang lebih tinggi di kemudian hari. Ketiga, untung itu bisa paling besar kalau misalnya kita masukin duit kita saat market lagi anjlok dan kita keluar saat market lagi bagus. Dan gue pribadi udah punya pengalaman yang bagus saat gue invest di market yang crash. Ini salah satu contohnya. Gue invest di beberapa reksadana saham saat COVID. Dan gue masuk beberapa kali, mungkin gue bagi sekitar 3 atau 4 tahap investasinya. Tapi intinya, semua reksadana saham gue menghasilkan kira-kira 28-35% return dalam kira-kira 2 tahun. Atau kira-kira 14-17,5% return per tahun. Jadi harapannya gue bisa ngulangin ini. Dan gue lumayan pede, soalnya Google, Amazon, sama Disney, itu kan perusahaan yang semestinya nggak mungkin bisa bangkrut punya. Dan gue happy gue bisa dikasih diskon 35-50% di saham-saham perusahaan kayak Google, Amazon, sama Disney. Dan gue rencananya bakal terus beli selama beberapa bulan ke depan. Buat saham Amerika, gue belinya pakai aplikasi Peluang. Bagi yang belum pernah pakai, bisa pakai referral code gue yang gue tulis di deskripsi buat dapat cashback sampai 1 juta rupiah. Lalu kenapa gue konversi reksadana saham Indonesia ke saham Amerika? Soalnya kalau misalnya gue lihat, 7.000 di IHSG itu adalah titik tertinggi kita dalam sejarah. Sebelum 2022, IHSG kita tuh nggak pernah nyentuh 7.000. Makanya, gue mendingan pindahin ke market yang udah crash dan dapat banyak diskon dibandingin gue berinin duit gue di reksadana saham Indonesia yang saat ini lagi di all-time high dan berpotensi anjlok apabila resesi terjadi. Sebaliknya, di Amerika itu udah pada anjlok, udah murah. Dan kapan market bakal rebound, sebenarnya faktor terbesar adalah keputusan FOMC atau Federal Open Market Committee. Kalau misalnya mereka turunin bunga, artinya bisnis-bisnis bakal lebih berkembang, konsumen bakal lebih punya daya beli yang kuat,
Dan investor juga bakal lebih terdorong buat belanja dibandingin taruh duitnya di tabungan atau di deposito. Sehingga saham di Amerika bakal naik. Salah satu benefit lainnya, kalau misalnya gue investasi di Amerika, benefit tambahannya itu adalah foreign exchange rate atau nilai tukar uang dolar ke rupiah. Soalnya dalam sejarah kita, rupiah itu selalu melemah dibandingkan US. Jadi kalau misalnya gue pegang saham US, gue berharap bisa dapat apresiasi dari nilai sahamnya, dividen, dan juga apresiasi dari US dollar yang menguat terhadap rupiah. Perusahaan-perusahaan lainnya yang menarik buat gue invest di US itu kayak Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, dan Microsoft yang punya moat. Perusahaan yang gue nggak tertarik buat invest itu adalah perusahaan kayak Meta. Terakhir, kalian boleh bilang gue gila, tapi gue punya rencana buat taruh duit di Gojek Tokopedia. Soalnya harganya udah jatuh banget dan udah mulai menarik. Coba kita cek price to sales ratio Goto lawan Grab. Dari kuartal ke-1 sampai kuartal ke-3 2022, pendapatan bersih Goto itu hampir 8 triliun rupiah. Jadi kalau misalnya kita asumsikan kuartal ke-4 2021, pendapatan mereka itu sama kayak kuartal ke-1 2022, pendapatan bersih 12 bulan terakhir atau trailing 12 months itu adalah 9,5 triliun rupiah. Artinya, valuasi mereka hari ini 12 Desember itu 103 triliun. Artinya, price to sales ratio-nya itu 10,3. Sedangkan Grab price to sales ratio-nya itu di atas 11. Artinya kalau misalnya dalam beberapa hari lagi saham Goto masih terus auto rejection bawah, artinya saat ini harga Goto itu semestinya udah lebih menarik dibanding Grab. Apalagi kalau misalnya masih bakal turun lagi ARB di beberapa hari ke depan. Dan kalian tahu nggak sih, Temasek, Google, dan Telkomsel itu tuh masuk ke Goto saat valuasinya itu tuh 17,5 miliar. Sedangkan sekarang valuasinya itu tuh cuma 6-7 miliar dolar. Jadi kalau misalnya gue masuk sekarang, otomatis jauh lebih murah 60% dibandingkan saat Temasek, Google, dan Telkomsel waktu mereka invest di tahun 2020. Tapi walaupun gue bilang kayak gitu, gue masih tetap nggak berani taruh duit terlalu gede sih. Soalnya loss mereka terlalu gede, plus sekarang masih banyak alternatif yang lebih menarik kayak saham-saham di Amerika yang tadi gue bilang. Mungkin gue bakal masukin kira-kira 20-60 juta. Kalau misalnya harganya terus turun, gue lihat potential downside-nya itu harusnya udah mengecil. Tapi potential upside-nya itu bisa super gede. Terutama kalau misalnya Goto bisa segera perbaiki kinerjanya, apalagi mereka bisa mencapai tingkat profitability. Kedepannya, gue rencana buat sharing ke kalian perkembangan dari strategi gue ini. Mau strategi gue ini sukses dan gue banyak untung, atau gue malah rugi. Gue juga tetap bakal kasih tahu ke teman-teman supaya kita bisa semua belajar dan case gue biarin aja dijadikan percontohan. Kalau misalnya teman-teman mau tahu cara lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui side hustle supaya kalian bisa persiapkan dana darurat untuk tahun depan, kalian bisa klik di sini. Kalau misalnya kalian mau nonton cara-cara lain untuk bisa kaya saat resesi tahun 2023 yang lebih general dan bisa lebih cocok buat teman-teman, gue bakal bahas lebih banyak strategi lagi di sini. Jangan lupa like dan subscribe. I will see you guys again in the next video.